Oke, nah itu harganya 30. Tapi ingat ya tadi, dari hujan, dari panas, hujan, panas lagi. Itulah kehidupan ojek online. Jadi kita hujan kehujanan, panas kepanasan. Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Untuk akhir-akhir ini saya lagi fokus di Grab ya, karena saya lagi mau kejar peringkat elit untuk di Grab. Tetap saya akan on Bit, aplikasi yang lain, tapi mungkin belum sekarang. Sekarang ini saya rekamnya itu tanggal 4 September, dimana kemarin tanggal 3 September itu kenaikan BBM Pertalite yang dari 7.200 sekarang menjadi 10.000. Dan untuk Argo sekarang kayaknya belum naik karena ini hari Minggu, karena naiknya kemarin hari Sabtu. Mungkin aja besok hari Senin udah naik, jadi mungkin kamu tontonnya ini hari Senin malam, karena otomatis kalau mau naik dari aplikasi ini biasanya menunggu keputusan dari pemerintah. Sebenarnya udah dari kemarin ya, ditunda sampai 2 kali, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak naik juga, dan akhirnya BBM yang dulu naik. Jadi ya kita mau ngapain nggak? Pastinya kita harus tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Oke, jadi sekarang saya mau tunjukkan gimana cara kita on Bit sebagai ojek online agar hemat. Jadi di sini sambil ini saya nunggu orderan juga. Nah, ternyata di sini saya dapat orderan Grab Just Tip, cuy. Oke, sekarang kita Just Tip. Ini Just Tipnya apa sih? Oke, pendapatannya ini cuman 11.000 doang. Bayar tunai ke pengirim. Oke, ternyata di sana, dan kita gaskan lah. Selamat siang. Ini yang makanan kucing, kakak. Oke, di sini jadi berapa ya? Berat kak? Tunggu nih, kita lihat penerimanya sudah benar. Oh, 135 Kang. Oke, jadi di sini saya sudah selesai mengantarkan pesanan yang Just Tip tadi, dan pendapatannya ini 11.200. Tadi berapa kilometer ya? Ini 3,1 kilometer. Itu dapatnya 11.200. Nah, di sini kita langsung lanjut cari orderan selanjutnya. Jadi kita sebagai driver harus lebih memikirkan strategi. Nah, setelah kamu selesaikan orderan, kamu harus lihat posisi di mana kamu selesaikan orderan, dan kamu lihat tempat yang kemungkinan rame dan dapat orderan, bisa dapat orderan. Jadi contohnya seperti saya ini, kalau mau dibilang di pinggiran kota juga nggak terlalu ya. Hari ini hari Minggu, jadi kemungkinan kalau saya mau menuju ke daerah sekolah-sekolahan nggak bisa. Ya biasanya sih kalau untuk kita yang driver yang rajin bolang, ini sangat berefek banget ya untuk kenaikan harga BBM, apalagi ditambah Argo tarif ini belum naik. Jadi berpengaruh banget. Kalau udah naik ya bisa jadi bolehlah. Nah, sekarang jalan dikit ke tempat dimana kita bisa nunggu orderan. Kita bisa nunggu di situ sekitar 5 menit. Nah, kayak di sini kosong nih. Kita bisa nongkrong. Wah, cuacanya udah mau hujan. Kita bisa nunggu dulu di sini sekitar 5 menit. Kalau belum dapat orderan, kita pindah lagi. Jadi kita di sini harus menambah waktu nongkrong kita. Jadi biar motor nggak terlalu banyak jalan. Kalau misalkan belum dapat lagi, ini kebetulan saya di daerah heatmap yang merah, tapi banyak yang bilang nggak berpengaruh bang heatmap. Oke lah, mungkin saya rasa berpengaruh atau nggak berpengaruh, yang penting kita udah menuju ke situ. Tapi kalau menurut saya rasa sih pengaruh ya. Setidaknya kita bisa tahu tempat di mana kita bisa nongkrong. Mungkin yang bilang nggak berpengaruh itu karena nggak dapat orderan, padahal udah di lokasi heatmap. Tapi coba di saat dia udah dapat orderan, pasti lokasi heatmapnya ini dia udah nggak mikirin. Sama seperti saya, kalau udah dapat orderan saya udah nggak mikirin heatmap lagi. Apakah di saat saya dapat orderan kebetulan di tempat merah atau enggak? Yang penting udah dapat orderan. Pengaruh ya mungkin, tapi sedikit, karena ini bisa menjadi patokan kita juga untuk dimana kita harus diam.
jadi nggak terlalu banyak jalan juga. Nah bener kan, dapat orderan Grab hemat tadi 11.40 saya nunggu ya kan, saya nunggu di sini. Oke, dan ini non tunai, wah hemat 4.400. Oke, kita akan lihat untuk ini di mana ya, Terminal PAL 2. Oke, kita arahkan, kita lihat nanti pengantarannya berapa lama ke sana. Jangan, saya lagi on beat. Iya. Kok dibilang hujan? Janganlah. Sekaligus ini kita cek Argo Grab. Saya sudah sampai. Ini karena kebetulan di terminal, di tempat yang banyak orang. Telepon biasa aja deh. Selamat siang, Kak. Sebelah mana, Kak? Pak, sebenarnya tapi Tamang sih yang mau jemput. Oh, Dia bilang dia di dalam terminal kata. kita di terminal. Ada Kak DP nomor, boleh kita minta aja supaya. Iya, nanti kita SMS di nomor itu. Lewat chatting. Lewat chatting juga, chatting Grab. Oke. Ya. Ternyata yang mau naik bukan dia, tapi temannya. Halo, selamat siang Kak, dari Grab ini Kak. Ya. Kak, posisinya sebelah mana Kang? Kita di terminal Kak. Di terminal? Kita masuk ke dalam? Sudah di tanpa bus Bitung. Mari, kita masih di bagian belakang Kak. Posisi sebelah mana? Sebelah kanan. Oh, sana Kang. Yang mana? Ini. Mana ya? Terus. Oh ya, oke. Oke, ternyata ini customernya. Ini Kak. Ganteng betul. Oke. Itu mau ganteng boleh? Masih bisa sih? Oh, boleh. Ini di oke. Oh, Perkamil Kang. Ya. Tunggu nih Kak, soalnya DP aplikasi kita mau lihat DP map. DP orderan hilang. Oh, ini ada. Iya. Sebelah mana Kak rumah? DP titik di sini sih. Kak tahu DP rumah? Apa? Enggak. Coba telepon. Oke, di sini turunkan karena udah selesai. Lanjutkan. Jangan terima uang dan konfirmasi selesai. Kirim. Bilang saya di titik nada antar ini. Oh, sudah Kang. Oke. Ini Kak.
Makasih. Terima kasih. Maaf kirimnya. Ya. Oke, dan akhirnya dia ketemu juga dengan temannya. Oke, lanjut kita cari orderan selanjutnya. Tapi di sini saya lupa loh. Saya lupa untuk membandingkan apakah bensin kita, jarak tempuh kita itu sebanding dengan harga bensin. Saya mau reset trip A ini. Trip A ini 22655, saya reset jadi 0. Seharusnya dari awal sih saya reset. B juga saya reset. Nah, di sini saya akan mulai dari kilometer 00 ya kan, yang A 00, dan saya nggak akan hitung pendapatan saya 20.640. Saya akan mulai dari awal menganggap bahwa saya belum dapat orderan. Jadi nanti di hasil akhir kita akan potong pendapatan saya dengan 20.640 dengan udah berapa kilometer yang saya dapat. Jadi trip perjalanan kita itu berapa kilometer, dan saya akan ambil rata-rata untuk perhitungan per liternya. Karena saya udah riset jadi udah nggak muncul. Biasanya berapa ya kalau motor 20 km per liter, bisa nggak? Itu mobil bang. Enggak, itu mobil cuy. Sekitar berapa ya, 40 atau 50 km per liter. Jadi untuk rata-rata 50 km per liter. Saya akan ambil rata-ratanya begitu. Jadi akan udah berapa kilometer, hasilnya nanti akan di akhir. Oke, dan sekarang lanjut saya cari orderan selanjutnya, dan kita akan lihat berapakah pendapatan pas dari jam 12 siang ya kan, sampai mungkin sore jam 3 lah. Jadi saya nggak akan terlalu banyak ngebolang, dan juga tadi saya nunggunya di heatmap ya kan, dapat orderan. Jadi heatmap pengaruh atau enggak? Kalau menurut saya ada pengaruhnya, walaupun sedikit. Ada yang bilang nggak berpengaruh, karena mungkin di situ banyak driver yang peringkatnya mungkin lebih tinggi dari dia, atau saldonya lebih banyak dari dia. Karena saya baca-baca di komen ada yang bilang, bang nggak ngaruh elite, udah elite nggak ngaruh, udah elite plus, yang ngaruh itu saldo. Apakah benar atau enggak? Tapi mungkin saya akan coba di next video. Ini sekarang saya mau menuju ke heat map aja ya, karena kalau saya mau nunggu di sini juga feeling saya nggak terlalu banyak orderan Grab di sini. Pokoknya saya nggak akan terlalu banyak ngebolang. Dan untuk tadi saya antar orderan, nggak tahu HP saya ngehang. Mungkin karena habis telepon terus ngerekam layar, buka aplikasi ya, mungkin HP-nya juga udah tua. RAM-nya ini 4 GB ya, tapi mungkin udah nggak kuat. Tapi yang saya mau bilang ya, kalau mungkin teman-teman juga punya masalah yang sama yang terjadi seperti saya tadi, mau buka Google Maps nggak kebuka, udah reset aplikasi, udah tutup aplikasi, buka lagi tetap nggak kebuka, ya cara satu-satunya itu ya hanya di restart ulang. Jadi kita restart ulang HP-nya. Dan itu kalau kejadiannya seperti tadi, itu kita sambil jalan lihat HP ya kan, berbahaya. Jadi kalau teman-teman kurang yakin atau kurang seimbang, lebih baik berhenti dulu, terus jelasin ke customer, oh bentar ya saya mau ini lihat HP, karena nggak kebuka mapsnya. Dan tadi kenapa saya jalan terus, karena saya udah tahu ini mau antarnya di mana. Jadi saya udah menuju ke arah ke sana, walaupun saya nggak tahu titik tepatnya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu sama sekali ya, teman-teman bisa berhenti, jelasin lah ke customernya, bentar ya soalnya saya udah nggak lihat tadi titik antarnya di mana, terus HP-nya ini udah nggak bisa kebuka Google Maps, jadi saya mau restart HP dulu. Nah yang penting jelasin ke customernya pasti ngerti lah, daripada kita udah jalan terus salah arah ya kan, penting kita berhenti. Oke, jadi sekarang saya lanjut. Ini heat map-nya ini udah merah-merah karena kebetulan, atau banyak yang nggak mau on beat karena bensin naik atau gimana, atau karena cuacanya udah mau hujan. Harga bensin kan di tempat kalian pasti sama ya, udah 10.000 per liter. Jadi kayak kita isi bensin di pinggir jalan. Jadi balik lagi sama kayak dulu saya isi Pertamax ya. Dulu saya isi Pertamax sih perhitungannya 10.000 sih, isinya 30.000 atau 50.000. Tadi dapatnya orderan itu 3 titik, dan saya nggak sempat kerekam. Dan bisa dilihat tadi pendapatannya itu cuman tadi pagi totalnya itu 10.000. Jadi customernya kasih 10.000, perhitungannya ini 3 titik loh. Buset dah, lihatlah 3 titik.
3 titik tapi tetap 8.800, perhitungannya sama kayak 1 titik. Nunggu customernya nggak lama sih, cuman ambil uang aja di ATM. Nah, dapat lagi orderan Grab Bike hemat. Waduh, ini ke tempat hujan cuy, sana cuy. Oke, kita ini udah deket banget loh. Arahkanlah. Nah, naik lagi ke jalan tadi dong. Balik lagi ke jalan tadi. Oke, dapat Grab Bike hemat. Ternyata sambung menyambung orderannya cuy. Sini. Oke, jadi ini cuacanya hujan. Customernya lagi singgah lagi singgah di ATM. Saya harus lihat titik pengantarannya. Ini arahin dulu, karena saya harus simpan HP. Kalau misalkan customernya mau pakai jas hujan, ya terpaksa pakai jas hujan. Oke, kalau hujan begini tinggal nunggu deh. HP-nya ini terpaksa saya simpan. Mau pakai jas hujan enggak atau mau tunggu? Jas hujan ya? Ada 2. Boleh gerak, nggak masak sih. Gerak, boleh. Oke, di sini karena udah selesai, saya langsung turunkan dan lanjutkan. Ini pasti dapat orderan selanjutnya. Selesai. Karena merah banget. Tapi semoga aja nggak ada yang pesan Grab Bike ya. Kita tunggu orderan di sini. Ini saya lupa bawa tas plastik HP-nya. Karena tadi cuacanya nggak terlalu hujan, tapi gitulah. Oke, di sini saya dapat orderan GrabFood. Nah, ini kebetulan cuacanya hujan. Di sini saya dapat orderan GrabFood yang dimana tidak ada orderan pilihan. Kita harus siapkan uang tunai 117 untuk bayar di resto ini. Oke, gaskan. Ini saya nggak pakai layar ini karena hujan. Saya lupa bawa ininya. Tapi kita gaskan lah. Oke, ini kita lanjut menuju ke restonya. Oke, di sini saya udah sampai di restonya. Krim suka. Winger bucket habis. Iya, coba tanya tanya kalau dia sudah ganti paha bawah. Halo, kalau ibu suka diganti paha bawah. Ya, jadi DP winger bucket diganti 7 paha bawah nih. Ya, terima kasih Bu. Untuk pasir, simpan dan ada sih. Udah nggak hujan. Nah, oke, kita lanjut. Ini untuk GrabFood yang bukan pilihan. Dan ini saya harus bayar parkir karena bayar parkirnya tadi kan udah saya masukin juga di aplikasi. Dan kita gaskan 1,6 km. Tadi hujannya keras tapi cuman sementara, membuat saya basah dahulu. Oke,
Jangan bilang customernya minta nganterin di kamar nomor. Nah, bener kan? Iya. Minta nganterin lagi. Saya udah basah. Minta nganterin. Masuklah basah-basah dong. Isinya aneh. Lantai 30. Ini sih. Astaga, ini cuma kamar 200. Nggak ada lantai 3 dong. Telepon lah. Halo. Kak, cuma sampai lantai 2, ini lantai 3 lewat mana, Kang? Lantai 3 dari muka terus ke belakang. Oh. Cari ujung lagi. Red. Oke, diantarkan. Tagi total 141. Oke Kak, makasih. Stop mengeluh, jangan mengeluh, kita konfirmasi, kita keluhkan di sini aja. Oke, jadi pendapatan hari ini dan udah 5 orderan. Gas, semangat lagi, kita cari orderan selanjutnya. Dan ini pendapatannya udah 46.000, tapi tadi dikurang 20.000 ya, berarti sekitar 26 ribuan lah. Dan di sini udah berjalan sekitar 13 km, 13,1 km. Kalau mau dilihat di heat map ini merah-merah, ini saya sudah dapat 5 orderan. Oke, kalau dikurang tadi, sebelumnya kan saya dapat 2 orderan, tapi ini saya nggak fokus di orderan, tapi kita fokus di pendapatan ya. Oke, jadi ini saya menggunakan strategi menunggu di heat map, karena emang heat mapnya ini kelihatan merahnya banyak banget. Saya nggak akan terlalu banyak jalan, tapi saya akan pergi ke satu tempat posisi yang saya rasa ada banyak orderan, dan saya akan nunggu di situ sekitar 5 menit. Semoga aja dapat orderan. Oke, jadi di sini saya nunggu orderan yang selanjutnya. Jadi di sini titik yang saya rasa bisa dapat sih orderan, tapi seharusnya di lorong sebelah juga, ke bawah lagi. Bolehlah, kalau ke bawah lagi tuh di sebelah sini dia yang merah banget, tapi di sini apa ke bawah lagi ya? Tunggu di sini aja lah 5 menit, kalau nggak dapat ya udah deh, kita baru ke bawah. Dan ginilah ojek online, kalau mau jadi ojek online itu kamu harus semangat. Kayak tadi kehujanan, sekarang cuacanya udah mulai panas. Habis hujan panas, yang pastikan kalau kamu mau cari orderan untuk saat hujan, dan kita tahu hujannya itu mungkin akan berhenti, pastikan setelah hujan kamu tidak berhenti on beat, dan pastikan setelah hujan kamu tidak basah. Kalau saya ini basahnya cuma di tangan sama di sepatu. Pulang dari sini ini harus langsung jemur sepatu, soalnya bau banget nih pasti. Oke deh, jadi lanjut aja untuk kita nunggu orderan di sini. 13.32, kita tunggu sampai 13.37. Kalau nggak dapat kita menuju ke bawah yang sebelah sini. Oke. Di sini akhirnya sebelum 13.37 saya dapat orderan. Nah, di sini kita langsung on the way. Ini masih 7.000 juga non tunai, but oke lah, nggak apa-apa. Kita on the way ke sana. Bener kan? Oke, ini udah nyampe. Ini baterai, bukan baterai cuy. Bensin saya tinggal 2 batang. Ini bensin masih bensin sisa harga lama. Jadi ngabisin bensin sisa harga lama aja deh gua. Oke, saya sudah sampai. Oh ya, ini. Close, jemput, dan di MTC. Ini lewat sini bisa atau lewat mana? Oh, terus ya Kang, lewat ini sebelah Kang. Di sini aja Kang. Oh, dalam ya. Masih. Oh, lihat sini. Oke, ya, makasih. Ya. Oke, di sini turunkan, dan ini untung
customernya yang bayar parkir, jadi enak lah. Jadi ini dijaga baik-baik, jangan sampai basah. Oke, nah kebetulan karena udah di dalam kawasan, biasanya masukkan kawasan sini kan bayar. Nah ini udah kebetulan di tempat merah, ya udah kita nunggu di sini aja lagi. Tadi kan kita nunggu ini 14.44, tapi kalau di dalam sini kayaknya kita nunggu sampai 10 menit lah. Tapi pendapatannya kecil banget coy. 6 orderan ber-63, wih. Ini tuh. Nah, karena kebetulan ada di dalam kawasan, saya nunggu di McD atau KFC aja. Ada McD sama KFC yang berdekatan. Kita nunggu aja situ sambil kita lihat kawasan, pemandangan pantai Kota Manado. Jadi buat kamu yang pernah ke Kota Manado dan udah kangen tempat nongkrong anak muda tuh di sini. Sebenarnya di dalam kawasan sini tuh banyak banget resto ya. Tapi siapa tahu dapat yang lain. Yang penting kita udah nunggu aja di titik kita di sini. Di sini 13.48 atau 46 nih, 48. Berarti sekitar 55 lah. 55 atau jam 14.00 lah. Kita nunggu. Dan di sini kemungkinan banyak juga driver pastinya dong. Jadi saingan kita juga pastinya banyak juga. Atau mungkin kita nunggu di tengah-tengah aja ya. Karena sini ada McD, KFC, depan sana ada Juice, ada King Burger juga. Semoga aja rezeki ya. Oke, jadi tidak seindah yang dibayangkan. Iya. Ternyata saya belum dapat juga orderan. Ini udah 13.59. Walaupun di dalam sini banyak resto, tapi banyak juga driver pastinya. Jadi saya mau menuju keluar, tapi dari pintu ujung, biar saat saya mengarah kemari itu masih ada kemungkinan orderan nyantol. Oke, jadi ini saya udah selesai dengan orderan. Ini udah jam 3, kebetulan saya udah mau pulang juga. Dan hari ini saya dapatnya 67.120. Dan ini saya mau isi bensin. Selesai isi bensin ya kita akan hitung-hitungan dapat berapa kilometer. Tapi ini ingat ya, ini akan potong 20.000. Jadi nggak 67.000, berarti sekitar 47.000 ya. Ini bensin saya udah habis juga, udah kedip-kedip. Jadi sisa bensin harga lama udah habis. Sekarang kita isi bensin dengan harga yang terbaru, yaitu 10.000. Aduh. Oke, nah itu harganya 30. Terima kasih. Oke deh, saya ngisi bensin 30.000 dan dapatnya 3 liter pas. Tadi kalau mau dilihat emang harganya sudah 10.000 per liter. Di sini itu jadi 38,5 km. Oke, jadi tadi itu kamera saya habis baterai dan kebetulan HP juga udah habis baterai. Dan kebetulan waktu itu udah jam 3 ya. Saya waktu itu ada janji sekitar jam setengah 4. Jadi selesai dari situ saya udah charge semua HP saya, walaupun nggak full baterainya, tapi nggak apa-apa. Tadi untungnya sempat kerekam 38,5. Nah di sini pendapatannya 47.120. Tadi kita mulainya udah 20.000 ya. Jadi 47.000 bersih pendapatan dengan total kilometer 38 km per liter. Jadi itu kira-kira bisa dapat 1 liter nggak ya? Kalau menurut saya bisa sih 1 liter. Itu ada sisanya juga. Karena biasanya rata-rata kalau motor itu 50 km per liter. Ada bahkan yang 60. Kalau potong bensin sekarang harganya 10.000 dan kita dapat totalnya 37.120. Itu bersih. Itu saya mulainya itu dari jam berapa ya? Ini saya dapat 7 orderan. Dari jam 11.18 itu udah siang berarti ya. Udah hampir siang. Jam 11.18 dapat orderan sampai jam 2.38. Berarti sekitar 3 jam. 3 jaman lah. 3 jam kita dapat 7 orderan, ya kecil-kecil sih karena mau dilihat ini 11.000 dapat
ini ada yang 9.000, 8.000, 7.000, 9.000, 7.000, 13.000. Tapi ingat ya tadi, dari hujan, dari panas, hujan, panas lagi. Itulah kehidupan ojek online. Jadi kita hujan kehujanan, panas kepanasan. Selesai hujan ya untung saya nggak basah dan masih bisa lanjut. Perhitungannya ini hanya 38 kilometer. Oke, itu udah termasuk dari kita ngebolang, dari kita jalan-jalan, pokoknya udah semua. Jadi saya on beatnya juga itu kurang banget ngebolang. Sama seperti tadi saya nunggu di satu tempat, tunggu sekitar 5 menit. Kalau nggak dapat jalan, tapi syukurnya dapat, lanjut orderan. Terus kalau nggak dapat ya udah kita jalan ke tempat lain. Jadi menurut kamu apakah ini masih bisa menguntungkan sebagai ojek online jika harga BBM sekarang menjadi 10.000? Kalau menurut saya sih nggak cukup ya, karena belum hitung biaya perawatan. Kalau mau dihitung cukup nggak cukup, itu tergantung akun juga. Ya untung-untung kan ini hari Minggu dan banyak orderan. Kalau nggak dapat orderan, mungkin kita akan lebih banyak ngebolang. Kalau BBM naik, harga bahan pokok pun dan barang-barang lainnya pasti ikut naik. Jadi mungkin belum berasa untuk sekarang karena memang harganya masih di bawah, tapi sementara merangkak naik nih kayaknya. Jadi menurut standar saya sebenarnya bisa sih, tapi kalau harga bahan pokok tidak naik. Ini saya masih mengejar Elite Plus, tapi nanti di next video. Dan saya kayaknya masih mau nyari orderan. Ya ampun, verifikasi dong. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.